kasih sayang dalam kekeluargaan, dalam kekerabatan, bukan cinta kepada keluargaku, bukan cinta kepada keluargaku. Kita lihat bagaimana komentar para ahli tafsir surah ke-42 Asy-Syura di ayat ke-23. At-Tafsir Al-Kabir karya Al-Imam Al-Fakhr Razi. Illa al-mawaddata fil qurba, yang dimaksud al-mawaddah fil qurba, kecintaan kepada kekerabatanku, beliau simpulkan itu ada 3. Bisa umatnya, ya, seluruh umat beliau yang mengikuti seluruh tuntunan Rasulullah SAW dengan benar. Tafsiran kedua diartikan pula dengan sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Nah, tapi yang paling menarik, ada yang ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saudara-saudara sekalian, berjumpa kembali. Semoga saudara sehat-sehat dan baik-baik saja, serta dilancarkan segala urusan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ini kita melihat Rhoma Irama yang sehabis dia mengejar ahli nasab, sekarang dia mungkin mengejar ahli tafsir ataupun mengejar predikat kiai. Kita lihat, dia menafsirkan Al-Quran semaunya. Pada surat Al-Ahzab tentang keturunan daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rhoma Irama menafsirkan Al-Quran secara lughawi, tidak menurut tafsir. Saudara sekalian, kemungkinan Rhoma Irama ingin menjadi kiai, tetapi kemungkinan sudah terlambat karena usia sudah tua, yang dulunya dia sibuk dengan dangdut. Kita lihat tafsir Al-Qurannya, lari kemana-mana, dan dikomentari kembali, diluruskan kembali oleh Ustadz Adi Hidayat. Betapa naif dan malunya Kiai Rhoma Irama. Kita lihat dulu videonya. Dari Al-Ahzab 28-33 ini jadi jelas bahwa Ahlul Bait itu pertama adalah orang rumah Nabi. Ada satu hadis mengatakan bahwa Nabi SAW menyebutkan yang namanya Ali, Fatimah, Hasan dan Husain radhiyallahu anhu, ini Ahlul Baitku. Masih relate dengan Al-Ahzab bahwa Ahlul Bait itu adalah keluarga rumah, bukan keturunan. Bukan keturunan. Ada yang harus diluruskan juga, yaitu surat Asy-Syura ayat 23 yang berbunyi, Qul la as'alukum alaihi ajran ilal mawaddata fil qurba, yang artinya, katakan ya Muhammad, aku tidak meminta imbalan atas dakwah yang aku lakukan, melainkan cinta dan kasih sayang dalam kekerabatan. Bahwa ilal mawaddata fil qurba artinya adalah kecuali cinta dan kasih sayang dalam kekeluargaan, dalam kekerabatan, bukan cinta kepada keluargaku, bukan cinta kepada keluargaku. Itulah penafsiran Rhoma Irama tentang keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menurutnya kerabat, yang menurutnya adalah ahli rumah Rasulullah. Dia menafsirkan Al-Quran tidak berdasarkan ilmu tafsir, tetapi berdasarkan lughah. Kita lihat video Ustadz Adi Hidayat meluruskan tafsir yang ditafsirkan oleh Kiai Rhoma. Inilah videonya. Kita lihat bagaimana komentar para ahli tafsir surah ke-42 Asy-Syura di ayat ke-23. At-Tafsir Al-Kabir karya Al-Imam Al-Fakhr Razi. Illa al-mawaddata fil qurba, yang dimaksud al-mawaddah fil qurba, kecintaan kepada kekerabatanku, beliau simpulkan itu ada 3. Bisa umatnya, ya, seluruh umat beliau yang mengikuti seluruh tuntunan Rasulullah SAW dengan benar. Tafsiran kedua diartikan pula dengan sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Nah, tapi yang paling menarik, ada yang ketiga, dan ini menempati level yang tertinggi, yaitu langsung keluarga besar keturunan Rasulullah SAW. Baik, ya, semua tersambung dari Al-Hasan ataupun Al-Husain ridwanullahu alaihima, yang keduanya tentu yang tersambung kepada Sayyidah Fatimah Az-Zahra, ya, putri Rasulullah SAW, istri dari sahabat mulia Ali bin Abi Thalib karamahullahu wajhah. Pemilik tafsir Al-Kashaf
Az-Zamakhsyari menyampaikan satu riwayat, annahu lamma nazalat hadhil ayah, tatkala turunnya ayat ini, illal mawaddata fil qurba, kemudian qila, dikatakan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, wa ya Rasulullah, man qarabatuka haula illadzina wajabat alaina mawaddatuhum. Ditanyakan kepada Rasulullah ketika ayat ini turun, ya Rasulullah, siapakah yang dimaksud kerabatmu itu yang wajib bagi kami ini menyayangi mereka, mencintai mereka? Maka apa jawab Nabi? Faqala Ali wa Fatimah wa ibnahuma. Fathabata anna haula'il arba'ah aqarib an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Adalah Ali, Fatimah, dan putra dari keduanya. Dan tentunya ini mencakup keturunan-keturunan dari mereka. Maka Al-Imam Fakhr Razi ya mengomentari kalimat riwayat tadi, mengatakan maka dengan tetapnya keterangan ini, mereka keturunan Nabi langsung dari Ali, Fatimah, Al-Hasan, Al-Husain ini harus menempati porsi tertinggi dari nilai kasih, cinta, perhatian, tak boleh disakiti dari tiga golongan yang tadi disebutkan. Bahkan Imam Fakhr Razi langsung mengomentari, bahkan ini kita bisa dapati beberapa petunjuk, kata beliau. Di antara petunjuknya, la syakka anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana yuhibbu Fatimah alaihi salam. Qala sallallahu alaihi wasallam, Fatimatu bid'atu minni. Ya, Fatimah itu bid'atun minni yu'dhini ma yu'dhiha. Fatimah itu belahan diriku, belahan jiwaku. Maka siapa yang menyakitinya, dia telah menyakitiku. Siapa yang menyakitinya, dia telah menyakitiku. Dan bukankah keturunan dari Fatimah Zahra belahan dari jiwa beliau juga? Bukankah Al-Hasan putra beliau, Al-Husain putra beliau? Tentu itu belahan jiwanya. Dan keturunan dari Al-Hasan, keturunan dari Al-Husain, para sayyid, syarif yang mendapatkan cinta, yang dicintai, itu keturunan langsung yang terurut nasabnya kepada Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Dan ketika menjadi belahan jiwa Sayyidah Fatimah, maka menjadi belahan jiwa Rasulullah SAW. Karena itulah saking tingginya derajat mencintai keluarga besar ini pada level yang pertama sampai dijadikan doa dalam tasyahud. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ada juga penguat di tafsir Ibnu Katsir. Ini dalil dari Ibnu Katsir yang menguatkan bukan hanya Fatimah yang Allah Ta'ala anha, Ali bin Abi Thalib, dan putra keduanya itu Al-Hasan Al-Husain. Tidak dicukupkan mawaddah al-qurba fil qurba pada keempatnya. Nah, di antara buktinya apa yang disampaikan oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, tafsir Al-Qur'anul Azim. Ia berkata, lamma ji'a bi Ali bin Husain asyara. Tatkala Ali bin Husain ditawan, maka kemudian dia dibawa ke gerbang kota Dimashq. Berdirilah seorang laki-laki dari masyarakat Syam. Faqala, dia berkata, alhamdulillahilladzi qatalakum wasta'salakum wa qata'a qarnil fitnah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menghancurkan kalian dan memutus fitnah di zamanku ini. Nah, jadi dia merasa bahwa dengan ditawannya keluarga besar Nabi, termasuk di dalamnya Ali ibn Husain radhiyallahu taala anhu, dia menyimpulkan, nah ini sumber fitnah nih. Dia menyakiti, ya menuduh bahwa ini bagian dari keluarga Nabi, keturunan Nabi ini fitnah pada saat itu yang menyebabkan banyak persoalan-persoalan, banyak kericuhan-kericuhan, banyak kesemrawutan-kesemrawutan, banyak pertikaian-pertikaian. Maka dia menyimpulkan ini dengan ditangkapnya, ditawannya orang ini, keturunan Nabi SAW, dengan kalimat yang tak pantas tadi. Ya, saya nggak berani menerjemahkan dengan yang lebih kasar, ya, yang sesuai dengan apa yang dia katakan tadi. Saya mungkin katakan yang telah menangkap dia, ya. Kemudian dan menghilangkan fitnah di zamanku ini. Faqala lahu Ali bin Husain. Maka Ali bin Husain berkata, kamu ini baca Quran nggak? Laki-laki itu berkata, menjawab, na'am, ya. Aqra'ta al-Hamim, apa engkau pernah membaca tentang surat di dalamnya ada keluarga besar Hamim? Qala qara'tul Quran, dia menjawab, aku membaca Al-Quran, walam aqra' al-Hamim, tapi aku nggak pernah baca al-Hamim. Ada keluarga di situ yang diutamakan. Siapa keluarga itu? Maka dijawab oleh Ali bin Husain, qala ma qara'ta, apakah engkau enggak baca di ayat 23 tadi, qul la as'alukum alaihi ajran illa al-mawaddata fil qurba. Katakan Muhammad SAW, aku tidak meminta kepada kalian satu upah pun, satu materi pun, kecuali rasa cinta, rasa hormat kepada keluarga keturunan Rasulullah SAW. Qala, maka orang itu berkata, apakah kalian itu termasuk golongan mereka, keluarga Nabi SAW? Qala, na'am. Maka Ali bin Husain berkata, ya, kami termasuk golongan itu. Maka setelah mengetahui itu, dia terdiam dan tidak banyak berkomentar lagi dan mengoreksi dirinya, sehingga dia menyadari kesalahan-kesalahan yang dimaksudkan. Maka dijawablah kemudian oleh Amr bin Shu'aib, yang dimaksud di ayat ini spesifik, maksudnya adalah kerabat Nabi SAW. Jadi bila kita punya keluarga saja kita jaga, kita sayangi, maka demikian Rasulullah menjaga, menyayangi keluarga besarnya, termasuk keturunan-keturunannya. Karena itulah di dalam bahasa Arab, orang yang dicintai disebut dengan mahbub, mahbubun. Orang yang mencintai disebut dengan muhibbun. Kalau kita ingin satukan keduanya, mencintai dan dicintai, maka kalimatnya berubah menjadi habibun. Habib, orang yang dicintai, ya, orang yang sekaligus mencintai. Maka seringkali keturunan-keturunan Rasulullah itu disebut dengan habib,
untuk memberikan kesan bahwa keturunan-keturunan Nabi mesti menjaga nilai mawaddah yang diturunkan langsung oleh Rasulullah dengan banyak melahirkan cinta kasih pada sesama, baik dalam bentuk amar ma'ruf ataupun nahi mungkar. Dan saat yang bersamaan ada isyarat kepada kita untuk mencintai mereka, tidak menyakiti mereka, karena menyakiti mereka juga menyakiti langsung kepada Rasulullah SAW. Dengan ini saya bermohon kepada Allah, semoga Allah senantiasa memuliakan kita semua, memuliakan sahabat-sahabat Nabi, dan terkhusus memuliakan, mencintai, dan menjaga seluruh keluarga besar Rasulullah SAW sampai dengan keturunannya di masa kini ataupun di masa yang akan datang. Saya pun memohon maaf jika dalam setiap tutur perilaku ada tindakan-tindakan yang boleh jadi menyakiti keluarga besar Rasulullah SAW, dan semoga maaf Anda, kasih sayang Anda menjadikan peluang yang terbuka bagi saya untuk berjumpa dengan Rasulullah SAW dalam keadaan yang gembira bersama Anda semua dalam naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekalian, Ustadz Adi Hidayat meluruskan tafsir yang ditafsirkan oleh Roma Irama semaunya, tidak berdasarkan ilmu tafsir dan tidak berdasarkan kaidah-kaidah yang berlaku pada ilmu tafsir Al-Quran. Dia menafsirkan secara lughah saja, tetapi dia berani di podcastnya mengatakan bahwa ahli keturunan daripada Rasulullah SAW hanya ahli daripada rumahnya saja. Kalau memakai peci, siapapun bisa memakai peci. Saya juga bisa pakai peci ini. Pakai ridak, siapapun bisa pakai ridak. Saya juga bisa pakai ridak. Tetapi isi daripada yang disampaikan jangan sampai menyesatkan umat, apalagi dalam hal tafsir menafsir Al-Quran. Dia cukup berani turun ke nasab, seolah-olah Roma Irama ahli nasab, dan sekarang berani dengan tafsir Al-Quran seakan-akan ia ahli ilmu tafsir. Tetapi itulah saudara sekalian, mengejar sesuatu dengan tanpa ilmu pengetahuan, mengejar betul dengan tanpa ilmu pengetahuan, yang akhirnya merepotkan orang banyak dan menyesatkan orang banyak. Dulunya Roma Irama ketika muda-mudanya sibuk dengan dangdut, maka kalau dangdut kita akui dialah jagonya dan bahkan meraih predikat nomor wahid. Tapi kalau masalah nasab dan tafsir Al-Quran, kita lihat dia tidak memahami sama sekali. Itulah saudara sekalian Roma Irama sekarang ini yang pada masa tuanya mungkin mengejar ahli nasab dan juga titel kiai. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.